Thank you tim Praise and Worship. Sekali lagi. Awesome. Oke, hari ini kita akan tetap memasuki dalam tema yang baru, yaitu Wisdom Speak. Wisdom Speak. Nah, minggu lalu Brother Jack sudah berbicara mengenai sebagian tentang wisdom. Hari ini saya akan juga tetap membawakan dengan wisdom. Judulnya adalah hari ini lah The Two Sides of Wisdom. Wah, keren ya. Two Sides of Wisdom. Apa sih itu wisdom? Ya gak? Wisdom atau hikmat. Selama ini kita mendengar kata hikmat. Tapi sebenarnya kita perlu tahu dulu, wisdom itu apa sebenarnya? Wisdom berasal dari kata Greeknya adalah Sophia. Katakan Sophia. 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 Is the ability to think and act using the knowledge, the experience, the understanding, the common sense, and insight. Jadi wisdom itu bukannya knowledge, bukan. Wisdom bukan understanding. Wisdom adalah the ability, the skill, ya kan, untuk bisa berpikir dan bertindak berdasarkan knowledge yang kita punya. Mungkin beberapa dari kalian yang pernah just a side note, beberapa hari yang lalu Hagia Sophia, kalian tahu, udah dengar beritanya? Jadi mos. Sekarang sudah jadi mos ya. Hagia artinya adalah holy, Sophia adalah wisdom. Itu kalau yang punya Netflix boleh nonton the Fall of Constantinople. Wah, keren banget filmnya. Anyway, back to Sophia gitu ya. Jadi kalau saya mengutip Pastor Jose Carroll yang pada waktu kemarin teen, dia bilang knowledge itu adalah information. Okay? So understanding is a comprehension atau pengertian. So knowledge is tahu apa. Apa yang kamu tahu itu adalah knowledge. Is a what. What is knowledge? Understanding is tahu mengapa. Why? Why things work. Okay. But wisdom adalah the application. Okay? Is when and how and who atau by whom. Siapa yang melakukannya, how we going to do it, and kapan kita melakukannya. Oke? Saya kasih ilustrasi. Contoh adalah ketika kita kembali lagi nih, ilustrasi air hujan ya. Saya kerja di med service. Oke? Ketika kita field trip, saya ingat banget field trip, kita sering dibully orang. Ya, kamu dari mana? Med service. Wah, pertama kali yang mereka bilang apa? You always wrong gitu. Setiap kali kita kasih tahu kita med service, oh, your weather is always wrong. Right? Yeah, like you know how to. Anyway, jadi kalau kita kita tahu ya, kalau kita melihat, makanya kita bilang kepada just look at outside, just look at the window gitu kan. Kalau kita lihat dari window ketika mulai mendung, kita tahu itu artinya akan hujan. Oke, simple. Di med service kita mencoba masuk ke Jakarta, nggak laku-laku. Kenapa? Karena orang Jakarta itu udah terbiasa dengan lihat luar gitu kan ya. Buat apa gitu kita butuh ramalan cuaca? Orang either hujan atau panas, hujan atau panas. Kita di South Asia nggak masuk karena yaitu mereka bukan pemikirannya seperti negara-negara yang di sini kan berubah-berubah. Oke? Nah, kita tahu bahwa mendung berarti akan hujan. That's the what. Right? Kita tahu, oh kalau mendung pasti. Tapi why? Kita perlu tahu why-nya apa. Karena yaitu kemarin yang saya sudah jelaskan, siklus air, ya kan? Air naik, kemudian
menjadi hujan. Nah, itu adalah siklus why. Now, when-nya adalah ketika kita keluar harus membawa payung. Kalau kita nggak membawa payung, berarti kita cuma tahu what, kita cuma tahu why. Tapi kita tidak menggunakan hikmat, karena bahwa ketika akan mendung kita harus bawa payung biar kita nggak kehujanan. Nah, seperti yang saya share beberapa minggu lalu, bahwa setiap hidup kita dalam satu hari aja kita membuat banyak decision, ya kan? Masih ingat berapa? 35.000 decision ya yang kita buat setiap hari. Nah, ada decision yang mudah diambil, ada juga yang perlu namanya hikmat, perlu namanya pemikiran. Terutama adalah decision yang sifatnya menentukan hidup kita. Contoh adalah memilih jurusan karir. Contoh, ketika kita SMA lulus, kamu mau jadi apa gitu kan? Biasanya ditanya, mau ngambil apa ya gitu ya. Ada saudara saya sekolah nggak habis-habis, S1 dia ngambil musik, karena dia hobinya musik. Lulus musik, dia kurang puas, dia ambil lagi kedokteran. Dia bilang saya mau jadi dokter, dia ambil lagi kedokteran. Udah dokter, kirain udah dia mau sekolah lagi. Dia bilang saya suka jurusan yang otak gitu, dia ambil lagi spesialis otak. Kapan kerjanya? Kemudian udah lulus, sampai udah kira enggak, ambil lagi psikologi. Bapaknya sampai pusing, ini anak sekolah mulu ya. Ternyata udah selesai merit, pulang bantuin bapaknya dagang. Ampun ya gitu ya. Jaga toko tuh. Jaga toko. Jaga toko. Akhir-akhirnya itu udah S1, S2, pulang-pulang jaga toko. Nah, itu perlu namanya hikmat, ya kan? Sama juga dengan memilih pasangan hidup. Lihat ke rokok. Harus perlu hikmat. Karena apa? Karena itu adalah once in a lifetime, ya kan? Kamu udah memilih, nggak boleh salah rokok. Haleluya. Sama Andi. Ya, pasangan itu once in a lifetime. Ya, kita percaya kita hanya menikah sekali. Jadi jangan sampai salah. Oke? Juga halnya banyak lagi seperti migration. Ketika saya memilih datang untuk ke New Zealand, ya kan? Kita perlu namanya hikmat. Kenapa Tirsa juga pernah share bahwa dia sudah nyampe sini, dia pulang lagi. Ya. Akhirnya dia dapat kesempatan yang kedua untuk kembali lagi. Itu perlu hikmat, ya kan? Bagaimana sih semuanya itu? Kita perlu namanya understanding. Kita punya pengetahuan, tapi kita at the end, ya saya katakan hikmat itu adalah berasal dari hati kita. Kamu tahu semuanya. Oh, tentunya hidup di New Zealand of course lebih baik daripada hidup di Indonesia, ya kan? Tapi tetap aja ada yang mau pulang ke Indonesia gitu. Nah, itu kan hikmatnya berbeda. Dia mungkin lagi pemikirannya saat itu mikirnya something else, ya kan? Nah, itu adalah come to from the heart. Nah, saya kasih lagi ilustrasi lagi. Saya kemarin tuh membuka video antara Jack Ma dengan Elon Musk. Tahu ya Jack Ma siapa? Jack Ma pendiri Alibaba. Dan Elon Musk adalah Tesla. Wah, ini dua-duanya orang yang berpotensial ya. Nah, mereka lagi ngomongin soal AI, Artificial Intelligence. Lucu banget ya. Ditanya, Jack Ma kan kita tahu Jack Ma pedagang. Dia bukannya pikirannya nggak saintis. Dia otak dagang, orang Chinese kan gitu. Nah, ditanya, what do you think of the potential of AI? Dia bilang gitu. Kalau Jack Ma jawab, the AI is nothing. Computer is computer, dia bilang gitu ya. It's a toy, dia bilang. It cannot make any decision, dia bilang. You need heart, ya kan? You need heart to make wisdom. Wah, sedangkan Elon Musk
Kamu kalah dong. No, bilang. Komputer itu bisa kamu latih, bisa menjadi smarter. Bilang. Zaman awal, lihat dari dulu kita buat sekarang ada namanya AlphaGo. AlphaGo Zero itu komputer yang bisa main chess, ya kan? Sekarang dia bilang, lihat sekarang siapa yang bisa menang lawan catur, lawan komputer? Nggak ada, gitu kan? Terus dia bilang sekarang mereka buat satu lagi permainan game namanya Alpha. Saya nggak tahu game apa tuh Alpha. Jadi game pemikiran juga yang melebihi chess. Dia bilang, ya nggak ada yang ngalahin. Dia bilang gitu. Nah, makanya mereka itu ini banget dengan komputer ini. Cuma ya, again dari sisi Jack Ma dia bilang no, computer is clever, dia bilang, ya kan? Computer may know a lot of knowledge. Kita nggak mungkin bisa kalahin komputer dalam hal knowledge, ya kan? Google itu informasi semua. Tapi kamu tanya Google, siapa yang di sini mau nanya Google? Google, karir gua besok apa? Nah, bisa apa enggak Google? Jawabin. Nggak bisa. Hah? Iya. Google, jodoh gua yang cocok untuk gua apa? Nggak bisa. It needs our heart. It needs human heart to know all this. Makanya wisdom itu, heart adalah yang paling penting. Bukannya knowledge. Knowledge important, ya. Wisdom needs the knowledge. Tanpa knowledge kita nggak akan punya wisdom, right? How you gonna make decision kalau kamu nggak tahu apa-apa? But with knowledge you will be able to make decision. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai two things: the true wisdom against the false wisdom. Hari ini saya ada 3 poin, tapi hari ini saya cuma membawa 1 poin, yaitu contrast in origin. Kita lihat perbedaan antara true wisdom dan false wisdom adalah dari originnya, yaitu dari source-nya. Dikatakan di Yakobus 3 ayat 15 sampai 17 kan, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Itu false wisdom. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Nah, ini perbedaannya adalah hikmat yang dari atas, dari surga, dan hikmat yang dari dunia ini. Nah, kalau kalian mau belajar mengenai hikmat, kita akan belajar dari 1 Korintus. Kalau kalian buka 1 Korintus 1, dimulai dari ayat 18, itu subheadingnya adalah hikmat dari surga dan dunia. Oke? Saya suggest kalian buka juga, karena hari ini sedikit berat, ya kan? Ajarannya adalah mengenai hikmat yang ada dari surga. Dikatakan gini, so the true wisdom that comes from above, but the false wisdom comes from below. Okay? Whatever does not come from God is destined to fail, no matter how successful it may seem at the time. Ya, kalau hikmat itu bukan dari surga, apapun itu pasti akan fail, meskipun saat ini mungkin berhasil. Mari kita baca ya. Hari ini saya akan menjelaskan hikmat dari 1 Korintus 1 dari 18 sampai 1 Korintus 2. Kita hari ini cuma hanya membaca Alkitab dan kita akan slowly membaca satu persatu. Dikatakan dari 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. The message of the cross is foolish to those who are headed for destruction. But we who are being saved know it is the very power of
God. Paham ya sampai sini? As the scriptures say, I will destroy the wisdom of the wise and discard the intelligence of the intelligent. So, where does this leave the philosophers, the scholars, and the world's brilliant debaters? God has made wisdom of this world look foolish. Since God, in His wisdom, saw to it that the world will never know Him through the human wisdom, He has used our foolish preaching to save those who believe. Kalian kata kuncinya adalah foolish preaching ya. Nah, orang dunia itu nggak akan bisa mengenal Tuhan. Dikatakan di sini ya, that people that use the wisdom of the world will not know God. Jadi orang yang mengandalkan wisdom yang dari dunia, mereka tidak akan mengenal wisdom dari Tuhan. Karena bagi mereka wisdom yang datang dari Tuhan itu adalah foolish, nggak masuk di akal. Kemudian kita lanjut, it is foolish to the Jews who ask for signs from heaven, and it is foolish to the Greeks who seek human wisdom. So, when we preach that Christ was crucified, the Jews are offended, and the Gentiles say it's all nonsense. Kenapa the Jews are offended? Karena mereka itu nggak menganggap Yesus itu sebagai juru selamat. Not yet. Karena mereka, kita harus pahami ya, orang Jews pada saat itu mereka membaca Perjanjian Lama. Ya kan? Ketika mereka membaca Perjanjian Lama, kita banyak membaca bahwa yang mereka harapkan adalah the Messias yang bisa membebaskan mereka dari kesengsaraan ini. Itu dia mengharapkan Mesias yang datang, bukannya Mesias yang datang naik donkey, keledai. Jadi mereka menolak, dan mereka terus meminta atas signs and wonders, karena mereka percaya yang datang itu adalah orang yang powerful, the king, ya kan? Sama dengan the Greek. Greek itu adalah orang-orang pintar, filosofer semuanya. Mereka menganggap Yesus datang mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang tidak masuk di akal. Paham ya sampai sini ya? So, lihat, bahkan murid-murid Tuhan Yesus sendiri aja, pas Yesus naik, pas Yesus bangkit, mereka pas mereka berkumpul bersama, yang kita masih ingat ya di Kisah Rasul 1. Mereka bahkan nanya, Lord, has the time come for you to free Israel and restore our kingdom? Jadi orang-orang Jews ini mereka hanya berpikiran cuma satu hal, bahwa nantinya mereka akan dibebaskan dan kerajaan mereka akan di-restore. Itu yang ada di pikiran mereka, adalah mereka akan mendapatkan kembali kerajaan dia. Oke? Nah, kita lanjut. 1 Korintus 18 ayat 25 katakan 18 sampai 25. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. For those who called by God to salvation, both Jews and Gentiles, Christ is the power of God and the wisdom of God. Amen. Message of the cross is the very power of God. Karena tanpa the cross, tanpa Kristus dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Ya, Rokok kemarin ada bilang, kalau Kristus tidak mati, maka sia-sialah semua iman Kristiani kita. Christ is the wisdom of the God.
Lanjut. This foolish plan of God is wiser than the wisest of human plan. And God's weakness is stronger than the greatest of human strength. Remember, dear brothers and sisters, that few of you, sedikit dari kalian yang wise in the world's eyes, or powerful, or wealthy when God called you. Ini dia katakan kepada orang-orang Korintus Bapak. Pada saat Tuhan memanggil engkau, sedikit sekali kalian yang powerful, yang wealthy. But instead God chose things the world consider foolish in order to shame those who think they are wise. And He chose things that are powerless to shame those who are powerful. So, apa sih foolish plan ini yang dibicarakan oleh Paulus? Foolish plan, foolish plan. Kita lanjut. God chose things despised by the world, things counted as nothing at all, and used them to bring to nothing what the world considers important. As a result, no one can ever boast in the presence of God. Nah, semua yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah kita, semua yang kita punya asalnya dari Tuhan. Bahkan sampai keselamatan kita dikatakan those who call, keselamatan kita tuh Tuhan berikan. Ya kan? Jadi kita satu pun tidak bisa boast, tidak bisa kita tidak bisa mengagungkan diri kita sendiri, karena kita semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Ayat 30. But it is from Him that you are in Jesus Christ, who became to us wisdom from God. Dikatakan revealing His plans of salvation and righteousness, making us acceptable to God, and sanctification, making us holy and setting us apart for God, and redemption, providing our ransom from the penalty for sins. So then, as it is written, he who boasts and glories, let him boast and glory in the Lord. Jadi Tuhan Yesus, the Christ Jesus, is the wisdom from God. Kita semua dan Tuhan Yesus ini yang mereveal plan. Saya akan lanjutkan, nanti kita lihat apa sih foolish plan ini, ya. Tahan dulu. Foolish plan. Kita dibenarkan karena Tuhan Yesus, kita disucikan dan dibersihkan dari dosa dan ditebus dari upah dosa, yaitu maut, oleh harga yang mahal. Oke? Nah, foolish plan. Yesus itu adalah pelaksana, revealing. Reveal berarti dia yang membuka. Dia yang, jadi ada plan, tapi Tuhan Yesus yang melaksanakan plan itu. Oke? Dikatakan sini, dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. For I have come down from heaven to do the will of God, who sent me, not to do my own will. And this is the will of God, that I should not lose even one of all those He has given me, but that I should raise them up at the last day. For it is my Father's will that all who see His Son and believe in Him should have eternal life. I will raise them up at the last day. Jadi, ini adalah plan Bapa. Saya akan jelaskan lagi. Ini mengenai Trinity God. Bahwa satu Tuhan, tetapi memiliki 3 fungsi, 3 pribadi. Ya. Trinitas artinya setara dalam
sifat, hakikat, kualitas, otoritas Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus sama. Tetapi mereka mempunyai 3 fungsi. Paham ya? Berapa God? Just one God. But they have 3 function. 1, Bapa adalah perencana. Amin. Nanti kita akan lihat di ayat, tapi Bapa telah merencanakan penciptaan dari awal. Oke, bahkan sebelum dunia dijadikan, sebelum semua alam semesta dijadikan, Bapa sudah merencanakannya. Oke? Dia sudah merencanakan dari awal hingga akhir, itu sudah diplan. Jesus adalah orang yang melaksanakannya. Dia yang datang ke dunia untuk menebus dosa. Itu semua sudah melakukan perencanaan dari Bapa. Ayat ini, dia datang bukan melakukan kehendak Tuhan, tapi kehendak Bapa. Sedangkan Roh Kudus adalah penolong dan pemberi kuasa. Dia yang give power. Dikatakan di Kisah Rasul kemarin, ya kan? Jadi, this is how the Trinity God they work. Kemudian kita lanjut. 1 Korintus 2. When I first came to you, dear brothers and sisters, I didn't even use lofty words and impressive wisdom to tell you God's secret plan. Baru nih, Paulus bilang ini adalah God's secret plan. Kalau kalian baca di ininya adalah di bahasa Indonesia adalah misteri, ya, misteri dalam Tuhan, ya gak? Siapa yang buka ada terjemahan baru dikatakan mystery. For I decided that while I was with you, I will forget everything except Jesus Christ, the one who was crucified. I came to you in weakness, timid, and trembling, and my message and preaching were very plain. Rather than using clever and persuasive speech, I rely only on the power of the Holy Spirit. I did this so you will trust not in the human wisdom, but in the power of God. Paulus mengatakan bahwa pada saat dia bersama dengan awalnya dengan orang-orang ini, dia hanya memberitakan hal-hal yang simple, hanya tentang Yesus Kristus, orang-orang yang di crucify, ya kan? Itu adalah mengenai keselamatan. Ketika kita share the good news, kita share about Jesus Christ who was crucified, supaya mereka dapat diselamatkan. Oke? Dengan kata-kata yang biasa. Jadi supaya orang yang mengenal Yesus Kristus, mereka dapat diselamatkan. Bukan karena kepintaran kita berbicara, kepintaran kita menjual. No, but pure firman Tuhan, maka orang bisa diselamatkan. Karena Tuhan Yesus itu awesome, ya. Nah, kita lanjut. Ini adalah yang ke-6. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Yet when I'm among you mature believers, dikatakan, I do speak with words of wisdom, but not the kind of wisdom that belongs to this world or to the rulers of this world who are soon forgotten. Jadi Paulus bilang bahwa ketika saya berada dengan orang-orang yang mature, saya akan membawakan ini juga kepada kalian yang sudah saya anggap mature. Oke? Katakan kanan kiri, you are mature. You need to be mature. Jangan seperti yang saya bilang, jangan jadi anak kecil terus, ya kan? Bahwa hikmat ini datangnya dari Tuhan, bukan dari dunia ini, bukan dari rulers of the world. Siapa rulers of the world? Setan, ya kan? Nah, lanjut ya.
Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Tuhan yang tersembunyi dan rahasia. Kapan kalian ini ya baca rahasia dalam Alkitab? Hikmat Tuhan yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Tuhan bagi kemuliaan kita. No, the wisdom we speak of is the mystery of God, His plan that was previously hidden, even though He made it for our glory before even the world began. Nah, ini adalah the plan, the foolish plan yang telah ditetapkan oleh Bapa dan dilaksanakan oleh Yesus sendiri. The blueprint. Seringkali kan saya bilang, the blueprint is providential. Bahwa semua hal yang terjadi dari awal sampai akhir itu sudah ada blueprintnya. Bapak sering bilang, Tuhan bilang, I am the Alpha and the Omega. Semua, bahkan penyalipan Tuhan sendiri itu sudah ditetapkan. Ayat ini, people of Israel, listen. God publicly endorsed Jesus the Nazarene by doing powerful miracles, wonders, and signs through him, as you well know. But God knew what would happen, and His prearranged plan was carried out when Jesus was betrayed. With the help of lawless Gentiles, you nail Him to a cross and kill Him. Prearranged plan. Okay? Again. 1 Peter 1. For you know that God paid a ransom to save you from the empty life you inherited from your ancestor, and it was not paid with mere gold or silver, which lose their values. It was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. God chose Him as your ransom. When? Long before the world began. But now in the last days, He has been revealed for your sake. Oke, yang di-reveal adalah ya rasul-rasul pada saat itu. Rasul Paulus terutama, dia yang menulis ini. Lanjut. But the rulers of this world have not understood it. Ini yang menarik. If they had, they would not have crucified our glorious Lord. Okay? The rulers of this world, setan, ya, dia nggak mengerti akan plan ini. Dia nggak tahu akan plan ini. Kalau dia tahu akan plan ini, tentunya dia nggak akan menyalibkan Tuhan Yesus. Kalau dia nggak menyalibkan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Sia-sia semuanya. Benar? Plannya bisa terjadi? Ya bisa aja, karena God is omnipotent, Dia yang berkuasa semua. Tetapi ini semua sudah dalam pengaturan semua, ya kan? Bagaimana itu terjadi ya saya nggak tahu. Nanti kita bertemu Tuhan, kita tanya. Tapi ini semua sudah dalam plannya semua, ya kan? No eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Ini adalah plan Dia juga. Ini seringkali dibawa dalam funeral ya. Semua, no eyes has seen, no ear has heard, tapi God has prepared the best thing from each of you. For those that love God. Amen. So, when we tell you these things, we do not use words that come from human wisdom. Instead, we speak words given to us by the Spirit, using the Spirit's words to explain spiritual truths. But people who aren't spiritual
who don't have the Spirit or who have only physical life can't receive these truths from God's Spirit. It's all sound foolish to them, and they can't understand it. For only those who are spiritual can understand what the Spirit means. Orang-orang dunia nggak akan bisa menerima plan ini. Bagi mereka, it doesn't make sense. Bagi mereka ini adalah sebuah plan yang bodoh. Saya nggak tahu bagi kalian, apakah ini plan yang kalian bisa menerima plan ini atau enggak? Jangan dengar dari yang percaya saya ngomong, ya kan? Makanya saya bilang itu di highlight 1 Korintus, renungkan. Amin. Hari Jumat I care bahas, ya. Amen. Ketua leaders care, ya. Siap-siap discuss, ya. Apa yang dikatakan di sini? Apakah saya yang did I make this verse? No, I just read it out to you one verse at a time. Oke? Nah, plan ini kita ini sedang berada di almost the end. Benar? Kalau nanti saya ada blueprintnya, saya bukannya saya punya, maksudnya nanti pada minta. Blueprintnya adalah the sixth. We are almost at the end. Akhir zaman sudah hampir datang. Oke? Tetapi satu hal kita tahu semua, kalian tahu semua, endingnya gimana? Bisa dibaca kan? Nah, satu hal yang menarik adalah endingnya aja sudah dikatakan oleh Tuhan di awal, di Genesis dikatakan ini. I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Ini ayat Genesis 3:15 ini adalah disebut oleh orang-orang ahli teologi ada di kanan. It's proto evangelium. It's the first gospel. Artinya adalah ini adalah the first gospel, the first good news yang diberitakan bahkan di kejadian. Pada saat ini kita udah tahu ya, pada saat Adam dan Eve jatuh dalam dosa karena ular itu, Tuhan berkata kepada iblis, dikatakan bahwa between you and the woman, aku akan mengadakan permusuhan. Kamu akan meremukkan tumit, tapi he, kalau bahasa Indonesia nggak, tapi Inggris he berarti apa? Yesus sendiri yang akan meremukkan kepalamu. So the end adalah we will win. Jesus is going to win until the end. Oke? Nah, apa yang bisa kita ambil dari sini? Ya, opsinya cuma dua. Is either you think this is a foolish plan, or you think that it's not. If you think it's not, then you need to be part of the plan. You are already part of the plan. Katakan kanan kiri, you are part of the plan. Nah, apakah tinggal kamu bagaimana menyikapi plan itu? Right? Apakah you going to follow it like Jesus? Jesus follow the plan. Meskipun bagi dia berat. Berat nggak bagi dia pada saat dia di taman Getsemani? Berat. Ketika dia harus menanggung dosa-dosa setiap dari kita. Dia katakan ini cawan, ya kan? Cawan ini kalau bisa berlalulah, ya kan? Not by my will, but by your will, Father. Dia bilang, aku tuh kalau bisa jangan deh, maksudnya gitu. Aku nggak bisa menanggung ini semua. But I still have to do it. For the glory of God, I still have to do it.
Meskipun dia tahu apa yang akan terjadi. Nah, tapi dia tetap melakukannya. Kemudian pas dia di kayu salib sudah melakukan itu semua, the last seconds before dia mati, apa yang dia bilang? It is finished, tetelestai. Dia bilang bahwa semua ini I'm done, dia bilang gitu. Dia bilang, aku sudah selesai datang ke dunia melaksanakan semua plan-plan ini. Sekarang aku akan balik ke surga. I'm finished. Nah, dia berarti apa? Tuhan Yesus sendiri follow the plan, right? Di sini kita melihat di 1 Korintus dikatakan yang ayat terakhir ya. Those who are spiritual can evaluate all things, but they themselves cannot be evaluated by others. Amen. For who can know the Lord's thoughts? Who knows enough to teach him? But we understand these things, for we have the mind of Christ. The mind of Christ adalah untuk think and act like Christ. To view from the above. Oke? Kalau kita nggak melihat ini semua dari above, the plan does not make sense. Kalau kita hanya di saat ini, kita nggak bisa melihat plan itu. Karena apa? Tuhan sendiri sudah menyiapkan itu plan. Kita harus melihat sesuai dengan pikiran dari Tuhan, ya kan? Rancanganku bukan rancanganmu, ya kan? Jalanku bukan jalanmu. Jalanku lebih tinggi dari jalanmu, rancanganku lebih tinggi dari rancanganmu. Tim boleh maju. Nah, jadi apa yang kita bisa pelajari pada hari ini? Kita sudah tahu bahwa ada plan itu. Plan, rancangan-rancangan yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap dari kita. Apakah kita mau berada di dalamnya? Ya, itu jawaban saya serahkan kepada masing-masing. Tapi kita harus tahu bahwa the endingnya apa, ya kan? Kalian juga sudah tahu the endingnya seperti apa. Bagi yang percaya adalah kalian akan bersama Tuhan Yesus, ya kan? Bagi yang tidak percaya masuk neraka. Again, kalau kalian tahu akan plan ini, tahu akan apa yang akan terjadi, apakah kalian masih meragukannya? Masih komplain, masih bersungut-sungut, meskipun kita banyak melalui berbagai rintangan, berbagai masalah. Karena itu adalah salah satu tujuan bagi kita untuk menjadi bertambah dewasa. Karena Tuhan mau bahwa setiap masalah yang kita hadapi itu untuk membuktikan bahwa kita tetap setia, tetap mencintai Tuhan Yesus meskipun kita dihadapi berbagai masalah. Amin. Saya ingat kemarin trip saya ke Greytown membawa Spencer ya. Aduh, bawa anak, kalau kita bilang bocah gitu ya. Bawa anak itu berisik banget ya. Makanya saya paling nggak suka kalau trip ke Greytown melalui Rimutaka. Bawa Spencer, wah itu udah manek rokok yang di depannya, karena dia setiap ke sana pasti muntah biasanya. Sepanjang perjalanan manek hurt, my stomach hurt gitu kan. Padahal kita tahu itu cuma 10 menit, ya kan? But ya itu adalah 10 menit of hell. Berliku-liku ya. Saya sendiri aja juga yang nyetir, pusing gitu ya. It is hard, but we adult know it's only 10 minutes. We can bear the pain.
Ya kan? Meskipun saya nggak tahu apa yang kalian lihat di kereta. I cannot see. At least this plan I can see is better option. Oh, jadi dia selama 10 menit menderita gitu ya. Komplain, God. Bukan God, sorry. Dad, I'm sakit kerongkongan, sakit perut. Kapan kita nyampe? Udah, sebentar lagi. 1 menit lagi. Akhirnya kita sampai. Belum sampai tempat, kita udah nyampe jalan lurus. Wah, mulai bertingkah. Ngapain kita di sini? I'm hungry. What are we going to eat? Udah, ya ntar aja lihat sono, tadi situ. Aku tahu di situ nggak ada makanan. Kita udah parkir sepanjang perjalanan tuh kita dari kayaknya perjalanan ke menemui kalian itu, wah dia udah ribut, apa makan apa gitu, I'm hungry gitu. Oh enggak, sebelum pas perjalanan, I need to pee, cannot stand. Makanya kita langsung stop. Itu sepanjang perjalanan aku udah nggak tenang, ribut aja gitu. Sampai akhirnya nyampe situ, semua kalian pada keliling bilang, oke, I'll take you to buy fish and chip lah, daripada aku ngeliatin lampu jalanan doang. I'll buy you fish and chip. Begitu aku menjalan ke arah toko, ya iyalah, itu toko ramenya minta ampun ya. Makan di mana? Aku lihat toko kebab. Ya udah kita ke sana. Sepi, ya, santai. Aku duduk ya, beli dia makanan ya. Nah, itu anak kecil gak bisa melihat plan, ya. Dia akan komplain. Sedangkan kita bisa melihat plan. Sama dengan perjalanan orang-orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Mereka nggak bisa lihat plan karena mereka nggak tahu plan itu. Meskipun berulang kali Tuhan Yesus berkata, I will bring you ke negara yang banyak penuh susu dan madu, ya kan? Tetap mereka komplain, bilang, biarin aja kita di Mesir. Di Mesir saya makanannya enak, gitu. Di sini makannya cuma roti, nggak beragi, gitu. Komplain, ya kan? Itu semua karena kita nggak bisa melihat plan. Nah, sekarang saya baru memberitakan, mengasih tahu bahwa this is the plan. Amin. Kalau kalian, apa yang akan kalian lakukan terserah. Saya nggak bisa memaksa. But if you already know the plan, you know the ending. But if you still complain, if you still not satisfied, kamu masih nggak bisa benar-benar mencintai Tuhan, ya, I don't know what else to tell. Oke? Amen. Mari kita tahu adalah kedatangan Tuhan sebentar lagi. Makanya persiapkanlah hati kita. Mari kita persiapkan hati untuk menerima, menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya kan? Seperti di saat orang-orang Israel menantikan kedatangan Yesus pada waktu dia memasuki kota, mereka bersorak-sorai, Hosana. Amin. Demikian juga kita saat ini. Apakah kita mau berlama-lama hidup di dunia ini atau enggak? Itu tergantung dari pribadi kita. Kalau kita sudah tahu plannya, plan yang terbaik, tentunya kita akan mengharapkan Tuhan segera datang. Tuhan, kita mengharapkan untuk bisa selalu berada di dalam naungan Tuhan sepanjang masa. Kita berbeda dengan orang-orang duniawi. Orang duniawi, mereka akan terus berpikir terfokus akan hal-hal duniawi. Bagi mereka, hal-hal duniawi ini adalah mereka punya dewa.
Mereka sangat meninggikan hal-hal ini. Namun kita yang memiliki the wisdom of God, Spirit of God, bagi kita semua ini adalah kebinasaan temporary, karena kita semua hanya memandang satu hal, yaitu kehidupan kita di nanti. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri.